Welcome to my channel. Halo, selamat datang di channel Bung Harpa. Selamat hari Rabu dan juga salam sehat buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Setelah 2 hari absen karena ada berbagai aktivitas, kembali lagi channel Bung Harpa hadir di beranda kalian untuk membahas raport para pemain abroad yang tersisa. Ada 2-3 pemain yang tampil dalam 1-2 hari terakhir, tapi walaupun tidak banyak, hanya 3 pemain, tapi penampilannya cukup menarik untuk kita ulas dan cukup penting tentunya untuk dalam rangka untuk membantu performa tim nasional Indonesia di round 3 kali ini, di mana kita akan menghadapi Australia tanggal 20 Maret di Sydney dan selang 5 hari akan menjamu Bahrain di Gelora Bung Karno. Tapi sebelum kita langsung ke inti konten atau isi dari materi video kali ini, izinkan gua mengucapkan Gongsi Facai, selamat merayakan Hari Raya Imlek buat teman-teman yang merayakan. Tentunya semoga diberkati lebih banyak kebahagiaan dan rezeki tentunya ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama. Seperti yang gue bilang tadi, ada 3 pemain yang memberikan performanya yang sangat luar biasa ya kemarin. Ada Elkan Bagot dan juga Jai Itses. Kebetulan dua-duanya pemain belakang. Tapi sebelum gue kesana, gue ingin sedikit memberikan informasi soal Ivar Jenner yang juga main ya walaupun timnya kalah ya dari Den Bosch ini di Eerste Divisie kalah 0-2, tapi Ivar Jenner tampil 90 menit ya, mainnya sama seperti biasa, dia menjaga keseimbangan di lini tengah. Again, yang seperti gue bilang berkali-kali, selama pemain kita itu tampil bahkan di Eerste Divisie sekalipun, itu lebih baik daripada cadangan di ya, katakanlah klub yang lebih besar ya. Jadi dia main rutin tiap saat, ini akan membantu dia menjaga level persaingan dia saat nanti memang sekitar 50 hari lagi kita akan menghadapi Australia. Dan langsung ya, kali ini kita akan langsung ke 2 batu karang di lini belakang tim nasional kita, yaitu Jai Itses dan juga Elkan Bagot ya. Kita ke Elkan Bagot dulu karena penampilannya kemarin sangat luar biasa kalau kalian lihat. Tapi bukan dia aja yang bagus sebenarnya. Lini belakang ini juga sangat solid bersama dengan Casey. Duetnya dia bermain dengan nomor punggung 12 dan berposisi sebagai CB kiri gitu ya. Ini posisi yang paling sering menjadi PR kita, dan penampilannya kemarin sangat solid, menang 2-0 dari Lincoln City. Ini sebenarnya boleh dikatakan 6-pointer nih ya. Jadi posisinya sama-sama di papan tengah, jadi membuat kemenangan ini sangat berarti. Dan Bagot sendiri kemarin tampil cukup solid dalam kaitannya sebagai as a team, sebagai kolektivitas. Makanya kemudian ada pujian dari Steve Bruce yang juga adalah mantan pemain Manchester United di era Sir Alex Ferguson tahun 80-an dan 90-an. Jadi sebenarnya perkataannya itu dia bukan spesifik memuji untuk Elkan Bagot, tapi dia memuji kesolidan lini belakang dari Blackpool gitu. Jadi ya termasuk di situ ada Elkan Bagot juga tentunya. Jadi sebenarnya ini lebih bagus ya ketimbang seperti nanti kita akan bahas Bang Jai yang menurut gua dia ngegendong timnya gitu loh. Nah, kembali ke Elkan Bagot, setelah dia comeback dari cedera 4 pertandingan lalu dia di bangku cadangan, nggak main sama sekali. Kemudian 3 pertandingan lalu saat menghadapi Huddersfield dia masuk di akhir babak pertama dalam keadaan 2-0, tapi malah timnya kemudian kebobolan jadi 2-2. Dan 2 pertandingan lalu dia menang, dia main full juga, cukup bagus penampilannya, dan kemarin dia main full ya walaupun kena kartu kuning, tapi dia juga menciptakan 1 assist kepada duetnya di lini belakang CB kanan, yaitu Casey gitu. Jadi kalau kalian yang main Fantasy League nih, kalau udah cetak gol, sudah cetak bikin assist kemudian clean sheet, ini poinnya pasti tinggi. Jadi intinya setelah dia kembali dari cedera, kemudian dia mulai masuk DSP, pelan-pelan naik, masuk dari bangku cadangan, dan 2 laga terakhir kemudian dia tampil sebagai starter. Ini satu progres yang sangat positif. Dan 2 kali kemenangan beruntun ini adalah catatan yang kedua yang diberikan oleh Blackpool sepanjang musim ini. Yang satu lagi tahun 2024 mereka juga 2 kali berturut-turut menang di League One, tapi kali ini ada Elkan Bagotnya. Nah, itu kan yang paling penting. Jadi
ya gue rasa ini menjadi catatan tersendiri tentunya untuk timnas, untuk manajer timnas nanti Patrick Kluivert yang kita semua tahu akan didampingi oleh Alex Pastoor, kemudian Denny Lansat dan juga terbaru adalah Gerrit van den Berg. Gue rasa pasti ya 100% pasti mempertimbangkan dia, terlepas kecuali ada isu-isu ya, kita nggak tahu yang belum kelar mungkin bukan hanya dengan Sintayong tapi juga mungkin dengan PSSI ya, kita nggak tahu gitu. Soalnya begitu ganti pelatih pun sejauh ini kita belum mendengar ada upaya-upaya untuk menarik kembali Elkan Bagot bisa membela tim nasional karena performanya ini sangat luar biasa. Dan jangan lupa nanti kita kan nggak akan bisa menurunkan Justin Hubner ya. Jadi kalau misalnya memang ada Elkan Bagot ya ini sangat penting banget ya. Jadi missing puzzle-nya bisa diisi, apalagi dia kuat dalam bola-bola udara. Bahkan waktu menghadapi Jepang kalau nggak salah ya di round di Piala Asia di pertandingan terakhir itu Elkan Bagot at one point sempat dijadikan sama STI sebagai striker ya, walaupun gagal juga trik tersebut ya. Anyway, itu dari Elkan Bagot. Jadi progres terus, semoga musim depan, kalau musim ini kayaknya nggak mungkin, dipanggil ke tim utama atau mother clubnya Ipswich Town, dan itu pun kalau mereka tetap di Premier League. Tapi kalaupun mereka turun ke Championship Division kemudian Elkan Bagot main inti, itu juga udah lebih bagus, kan naik kelas dari League One ke Championship Division ya. Kita tunggu aja. Nah, yang terakhir yang juga cukup penting tentunya our Kapten Il Capitano Jai Itses, Bang Jai, yang kemarin juga tampil sangat luar biasa. Di 5 menit awal kalau kalian yang nonton ya, itu udah membuat kita kagum. Cara dia membuka ruang, cara dia menutup lawan, cara dia melepaskan bola, itu semuanya enak banget. Jadi kalau lawan lu menghadapi, kalau kalian yang sering main bola ya, kalau kalian menghadapi back yang seperti itu, di mindset kita, di bawah alam sadar kita ngelihat wah ini lawan pede banget nih, kayaknya kalau ditekan susah. Nah, itulah yang kita lihat selama ini di tim nasional Indonesia dengan adanya Bang Jai. Bahkan ada satu momen di pertandingan lawan Hellas Verona ya, ini pertandingannya 1-1 by the way, itu dia ada satu momen dia melakukan hal yang sama ketika kita menghadapi Vietnam di GBK yang dia flick bolanya. Jadi memang luar biasa lah ya, dan beberapa kali juga dia menyambut bola mati seperti biasa, tapi ya dia tidak bisa menyumbang gol, which is bukan urusan dia ya, bukan urusan dia, tapi bukan tugas utama dia gitu. Toh dengan posisi dia sebagai pemain bertahan pun dia tampil solid. Kemudian musim ini sudah mencetak 2 gol ya, baik di Serie A waktu menghadapi Juventus dan juga di babak penyisihan, mungkin round 2 atau round 3 gue lupa, di Coppa Italia saat dikalahkan Brescia di preliminary. Dia cetak 1 gol juga saat dikalahkan 3-1, udah lama lah, bulan Agustus tahun lalu kalau nggak salah. Jadi bahkan tahun lalu pun kalau kita mau sedikit flashback, di Serie B yang bersangkutan mencetak 3 gol ya sebagai pemain belakang. Ini tentunya satu potensi yang sangat luar biasa kalau bisa ditularkan juga ke tim nasional kita. Dan kalau untuk klubnya sendiri memang masih harus berjuang, ada di papan bawah, 1 strip di atas palung degradasi, jadi posisi 19, dan ada bedanya 4 poin dari Hellas Verona sendiri yang ada di peringkat ke 20, 19, 18, 17 gitu. Jadi kalau kemarin dia menang itu sebenarnya bisa merapatkan poin tuh, mengkikis poin ke gerbong terakhir yang selamat dari degradasi itu, jadi tinggal 1. Tapi karena kemarin seri ya tetap 4 dari zona aman. Tapi nggak apa-apa, musim masih lumayan agak panjang. Semoga Venezia bisa bertahan dan Bang Jai juga bisa bertahan. Dan ya nggak tahu ya, kemarin itu di pertandingan itu ditonton sama Gigi Buffon. Ya apakah ini pertanda mungkin ya, karena bagaimanapun juga sampai saat ini kalau kita ingat Buffon itu pasti salah satu yang paling ikonik adalah Parma, karena dia dibesarkan di Parma dan masuk ke Glea Azzurri juga saat dia masih membela Parma. Siapa tahu udah ancang-ancang kalau misalnya degradasi, Parma siap menyambut, atau mungkin Roma atau Torino, karena di situ ada Paolo Vanoli, mantan pelatih Venezia yang membawa Venezia promosi ke Serie A. Nah teman-teman, gak usah terlalu panjang kali lebar, jadi itu sedikit aja raport yang tersisa para pemain abroad, para pemain tim nasional Indonesia yang merumput di luar negeri. Tentunya setelah ini gue akan bikin lagi satu video yang sangat menarik, yang sangat ditunggu-tunggu, seperti apa atau apa topiknya. Stay tune terus di channel Bung Harpa, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian ternotifikasi kalau ada video-video terbaru. Terima kasih teman-teman, silakan tinggalkan komen kalau kalian punya ekspresi, dan seperti biasa
Gue berharap kalian dalam keadaan baik dan sehat. Happy selalu. Adios.